Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nuwayan Ayu Martini, NIM 2004-1035, kelas 3 D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen pengajar MEM Jacqueline Greti Wenas, SE, MSA. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi penjualan kredit. Pengertian sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit adalah rangkaian kegiatan yang mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk memaksimalkan penanganan yang baik terhadap kegiatan penjualan kredit, sangat diperlukan alat-alat serta perangkat kerja yang meliputi fungsi-fungsi terkait dokumen dan catatan terkait jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi yang diperlukan manajemen serta unsur pengendalian intern. Selanjutnya, siklus penjualan kredit. Pelanggan datang ke perusahaan dan melihat barang yang diinginkan. Setelah pelanggan mendapatkan barang yang diinginkan dan cocok dengan harga yang diajukan pelanggan, mengajukan permohonan kredit, maka fungsi penjualan akan memberikan formulir penjualan kredit dan menjelaskan persyaratan untuk mengajukan penjualan kredit. Setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh pelanggan, formulir tersebut diserahkan kepada fungsi penjualan kembali beserta data-data yang diperlukan untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah dicek kelengkapannya, fungsi penjualan akan mengirim formulir penjualan kredit dan persyaratan yang diperlukan ke fungsi kredit. Di sini dokumen yang digunakan yaitu 1. Order pengiriman dan tembusannya, yang kedua faktur dan tembusannya, yang ketiga rekapitulasi harga pokok penjualan, dan yang keempat bukti memorial. Di sini ada surat order pengiriman atau SOP atau shipping order. Formulir lengkap pertama atau SOP yang diberikan pada fungsi pengiriman untuk kirim barang sesuai jumlah dan spesifikasi. Kemudian yang kedua, tembusan pengiriman. 1. Tembusan SOP dikirim ke bagian gudang untuk menyiapkan barang yang akan dikirim. Yang kedua, bagian gudang menyerahkan barang pada bagian pengiriman. Ketiga, mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. Kemudian, surat pengakuan. Tembusan SOP dikirim ke bagian kredit untuk meminta status langganan dan persetujuan penjualan kredit. Kemudian yang terakhir, surat muat. Bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Di sini dokumen-dokumen dalam sistem penjualan kredit antara lain 1. Penawaran harga atau PH, 2. Order form atau OF, 3. Memo 4 atau purchase order atau PO, 5. Surat pengantar atau supplier, surat pengantar supplier atau SPS, yang keenam berita acara pemerintahan penerimaan, yang ketujuh delivery order atau surat pengantar atau surat jalan atau DO _SP_SJ. Yang ke-8 surat perintah atau permintaan pengeluaran barang atau SPB. Yang ke-9 invoice atau faktur. Yang ke-10 faktur pajak dan yang ke-11 kwitansi. Di sini bagan alir sistem penjualan kredit. Bagan yang pertama bagan order penjualan. Dimulai dari menerima order dari langganan, kemudian surat order, kemudian membuat order atau membuat surat order, pengiriman dan faktur, kemudian surat order pengiriman melalui 9 tahapan, kemudian sampai ke pelanggan. Kemudian surat order 7, pengiriman.
Kemudian surat order 2 pengiriman, mencatat tanggal pengiriman pada surat order pengiriman lembar 9, kemudian surat order pengiriman 1, yang kedua yaitu bagian penagihan. Yang kedua yaitu bagian kredit. Bagian kredit, surat order pengiriman atau kredit kopi, kemudian memeriksa status kredit, kemudian memberi otorisasi kredit, kemudian surat order 7, pengiriman atau kredit kopi. Yang ketiga yaitu bagian gudang. Surat order 1 pengiriman, kemudian menyiapkan barang, menyerahkan barang, surat order 1 pengiriman. Kemudian sampai di kartu gudang. Kemudian sampai di bagian pengiriman, surat order 1 pengiriman, ke surat order 2 pengiriman, kemudian menempel surat order pengiriman pada pembungkus barang, kemudian menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan umum, kemudian surat order 1 pengiriman melalui 5 tahapan, kemudian ditempel pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus, dan kemudian diserahkan kepada perusahaan angkutan umum. Kemudian sampai di bagian penagihan, surat order pengiriman, membuat faktur, kemudian sampai di faktur 1 melalui 5 tahapan. Faktur 1 mengirim ke pelanggan, kemudian sampai ke tahapan 5 dikirim ke wiraniaga. Kemudian yang terakhir bagian piutang. Yang pertama SOP, kemudian surat muat, kemudian faktur, kemudian sampai di kartu piutang. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasi yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada di dalam sistem akuntansi penjualan kredit ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi, kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang terakhir praktik yang sehat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.